Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran ini, Ibu akan absen dulu ya. Alfi hadir. Dani. Hilda. Siti. Hari ini alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, coba ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu ya, supaya kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari hari ini. Silakan. Di siang hari ini, apakah masih semangat anak-anak? Bagus, harus selalu tetap semangat ya, supaya kita juga bisa dengan mudah gitu menyerap materi hari ini. Kita hari ini akan belajar mengenai ketentuan tata cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, atau biasa disebut dengan istilah toharoh. Tujuan kita mempelajari materi mengenai toharoh ini yaitu supaya kita bisa tetap hidup bersih. Lalu kita juga bisa menerapkan tata cara berwudu, tata cara mandi wajib, tata cara tayamum dengan benar dan sesuai rukun-rukunnya. Sebelum Ibu memaparkan materinya, silakan kalian keluarkan buku paketnya dan buka halaman 58. Di situ ada materi mengenai toharoh. Kalian coba baca dan pahami dulu. Nanti lebih jelasnya Ibu akan paparkan. Silakan. Sudah anak-anak? Oh ya, Ibu akan paparkan sedikit materi ya mengenai toharoh itu apa. Baik anak-anak, jadi toharoh itu bisa disebut atau bisa dikatakan yaitu bersuci ya. Islam sebagai agama sangat menganjurkan kepada pemeluknya untuk selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan dirinya maupun kebersihan lingkungan sekitarnya. Nah, dari apa yang kalian baca dan pahami, coba toharoh itu apa sih, Hilda? Menurut Hilda, dari apa yang tadi Hilda baca, toharoh itu apa? Islam sebagai agama menganjurkan bagi pemeluknya itu untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan batin, kebersihan sekitarnya, kebersihan dirinya, itu harus dijaga gitu ya. Nah, menjaga kebersihan lahir atau luar batin itu ada beberapa cara gitu. Akan tetapi membersihkan batin dari hadas hanya dapat dilakukan sesuai dengan apa yang telah digariskan Tuhan melalui nabinya. Ketika seseorang itu hendak berkomunikasi atau beribadah dengan Tuhannya itu harus dalam keadaan yang bersih baik bersih lahirnya, batinnya atau jiwanya dari hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Nah, menghilangkan hadas besar itu dengan cara mandi dan tayamum. Sedangkan untuk membersihkan hadas kecil yaitu cukup dengan berwudu atau tayamum juga. Nah, kesemuanya itu dari mulai tadi mandi, tayamum dan berwudu itu udah diatur gitu ya apanya, tata caranya, ketentuan-ketentuannya, syarat-syaratnya itu sudah diatur semuanya. Nah, jadi toharoh itu ada 3 macam ya. Apa aja tadi? Mandi, berwudu, dan satu lagi yaitu tayamum. Betul. Nah, mandi. Kalau mandi itu merupakan cara untuk membersihkan tubuh dari segala macam kotoran. Baik kotoran yang menempel pada badan atau kotoran atau hadas yang menempel pada batin kita atau jiwa kita gitu. Nah, mandi ini juga dilakukan harus dengan menggunakan air yang suci dan menyucikan.
dan tentunya tidak dapat dengan hanya menggunakan air yang tidak menyucikan. Nah, contohnya itu seperti apa? Misalkan seperti air yang telah digunakan untuk bersuci gitu. Misalkan bekas wudhu, mandi juga, itu tuh gak boleh ya. Karena air itu termasuk air yang tidak menyucikan. Yang kedua itu ada wudhu. Coba, wudhu itu apa sih? Definisi wudhu itu membersihkan anggota tertentu atau pekerjaan tertentu yang diawali dengan niat, yaitu membasuh muka, tangan, dan kaki serta mengusap kepala. Nah, wudhu itu adalah salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil. Wudhu ini dilakukan apabila kita hendak melaksanakan sholat, ibadah-ibadah lainnya yang mana ibadah tersebut itu mewajibkan kita harus berwudhu, atau ibadah-ibadah lainnya yang mengharuskan kita untuk suci dari hadas kecil. Rukun wudhu itu ada berapa sih? Nah, rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama yaitu niat, yang kedua itu membasuh muka, yang ketiga itu membasuh tangan sampai siku, yang keempat membasuh kepala, yang kelima itu membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam itu tartib. Nah, sunnah wudhu itu ada banyak ya anak-anak. Coba silakan baca di bukunya Gibran mengenai sunnah-sunnah wudhu. Betul, apa kata Gibran. Selanjutnya yaitu mengenai hal-hal apa saja yang dapat membatalkan wudhu. Coba kalian sebutkan apa saja hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Ya, Hilda? Betul, yang hal yang membatalkan wudhu itu kentut. Coba apa lagi? Betul, hilang akal. Yang kedua itu hilang akal. Lalu yang ketiga, ya, betul, memegang kemaluan. Lalu yang keempat itu, ya, memegang dubur, ya. Lalu yang kelima itu apa? Betul, bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Nah, hal-hal yang tadi disebutkan itu tuh dapat membatalkan wudhu. Jadi ketika kita melakukan hal yang dapat membatalkan wudhu, jadi kita sholat pun tidak sah karena syarat wajib sholat itu yaitu berwudhu. Lalu yang ketiga yaitu mengenai tayamum. Nah, tayamum ini bisa dikatakan salah satu cara atau alternatif apabila ketika kita ingin bersuci dari hadas kecil namun tidak ada air. Nah, maka kita bisa atau diberikan rukhsah untuk yaitu mengganti bersuci dengan tayamum. Nah, ada 5 syarat adanya tayamum atau dilakukannya tayamum, yaitu salah satunya apa? Ya, sudah masuknya waktu sholat, baru tayamum itu diperbolehkan. Nah, yang kedua itu adanya uzur bepergian atau dikarenakan sakit. Tetapi apabila sakitnya cuma sakit pusing atau demam, itu masih diwajibkan atau diharuskan atau dianjurkan itu untuk berwudhu. Tetapi sakit yang gimana sih yang nggak boleh berwudhu itu? Nah, atau sakit apa sih yang sehingga harus dianjurkannya itu untuk bertayamum saja gitu. Nah, misalkan itu sakit yang apabila terkena air itu dapat menyebabkan kematian atau menjadi penyakit itu semakin parah gitu. Nah, itu tuh lebih baik atau dianjurkan untuk bertayamum. Nah, yang ketiga ini setelah mencari air. Setelah mencari air itu maksudnya ketika kita sudah berusaha mencari air untuk berwudu kemana-mana, timur, ke barat, ke selatan, ke utara, tapi kita tidak menemukan sumber air atau adanya air itu. Nah, maka itu diperbolehkan atau menjadi syarat diperbolehkannya bertayamum. Tayamumnya itu harus menggunakan debu yang suci. Debu yang suci itu yang seperti apa sih? Jadi debu yang suci itu debu yang kering, yang tidak pernah tercampur dengan najis gitu. Nah, debu yang seperti itu yang diperbolehkan atau yang harus digunakan dalam bertayamum.
Lalu ada fardu tayamum. Fardu tayamum itu utamanya ada 4 ya. Yang pertama itu niat, 2 mengusap muka, yang ketiga itu mengusap kedua tangan, lalu yang terakhir yaitu tertib. Lalu ada juga sunahnya tayamum. Sunahnya tayamum itu ada 3. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua mendahulukan yang kanan atau mendahulukan anggota yang kanan, yang ketiga yaitu berturut-turut atau tertib. Tadi kan Ibu memaparkan hanya definisinya saja, dan ada juga tadi Ibu menyebutkan sunah-sunahnya, rukun-rukunnya, atau hal-hal yang dapat membatalkannya. Untuk mengenai tata cara pelaksanaannya dari mulai mandi, wudhu sama tadi tayamum, Ibu akan menayangkan sebuah video di depan ya mengenai ketentuan atau tata cara pelaksanaan bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar atau toharoh tadi itu sendiri ya. Silahkan ditonton dulu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran PAI kelas 7 pada semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang toharoh. Kalian tentu pernah mendengar hadis berikut. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang yang beriman. Islam menaruh perhatian sangat tinggi pada masalah kebersihan atau kesucian, baik kebersihan dari najis maupun kebersihan dari hadas. Nah, apa itu najis dan hadas? Serta bagaimanakah cara bersuci dari kedua hal tersebut? Simak selengkapnya di sini. Apa itu najis dan hadas? Bersuci dari najis dan hadas dalam Islam disebut dengan istilah toharoh. Najis sendiri berarti kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang Muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Ketika seseorang hendak melaksanakan sholat, maka ia harus memastikan dirinya terhindar dari dua hal tersebut. Sehingga toharoh pun sendiri terbagi menjadi 2, toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis berarti membersihkan sesuatu dari najis atau kotoran, baik itu badan, pakaian, maupun tempat untuk beribadah. Najis terbagi menjadi 3, yakni najis mukhafafah atau najis ringan, najis mutawasitoh, najis sedang atau pertengahan, dan najis mughaladoh atau najis berat. Najis mukhafafah sebagai contoh adalah air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Cara mensucikannya cukup mudah, yakni cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasitoh. Sebagai contoh adalah darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang, dan sebagainya. Jenisnya pun ada 2. Ada najis hukmiyah, yakni najis yang diyakini adanya, tapi tidak nyata antara wujud dan bau dan rasanya. Sebagai contoh, bekas air seni anak kecil yang sudah kering. Maka untuk mensucikannya adalah dengan mengalirkan air pada najis, atau mengepel atau mencuci. Jenis yang kedua adalah najis ainiyah, yakni najis yang tampak wujudnya diketahui dari bau maupun rasanya. Cara mensucikannya dengan cara dibersihkan kotorannya terlebih dahulu, baru mengalirkan air pada najis, atau mengepel atau mencuci. Kemudian najis yang ketiga adalah najis mughaladoh atau najis berat. Sebagai contoh adalah terkena air liur anjing, babi, atau celeng. Cara mensucikannya dibasuh sebanyak 7 kali, 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Kemudian toharoh yang kedua adalah toharoh dari hadas. Berarti membersihkan diri dari hadas atau suatu keadaan yang menyebabkan seseorang tidak boleh beribadah jika belum suci. Hadas pun terbagi menjadi 2, ada hadas kecil dan hadas besar. Kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal berikut. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan atau dubur, misalkan kencing atau kentut. Yang kedua, hilang akal atau tidur. 3,
bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, biasanya bersenggolan atau berjabat tangan. Yang keempat, menyentuh kemaluan atau dubur dengan tanpa alas. Maka cara mensucikannya adalah dengan cara berwudu atau tayamum jika tidak ada air. Yang kedua, hadas besar. Kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 hal berikut. Yang pertama, berhubungan suami istri, keluar air mani atau mimpi basah atau onani, haid atau menstruasi, 4 melahirkan, 5 nifas setelah melahirkan kurang lebih 40 hari, dan meninggal dunia. Maka untuk mensucikan hadas besar adalah dengan cara mandi wajib atau tayamum jika tidak ada air. Mengingat begitu pentingnya toharoh dari hadas karena berkaitan dengan kesempurnaan sholat, maka ada tata cara toharoh dari hadas yang wajib kita patuhi. Yang pertama, tentang wudhu. Tata cara berwudhu yang pertama adalah niat dalam hati. Jika terbiasa melafalkan, maka bacaannya sebagai berikut. Nawaitu wudu'a liraf'il hadasil asgharil fardhu lillahi ta'ala. Saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian membasuh telapak tangan, disunahkan membaca basmalah. Kemudian berkumur sembari membersihkan lubang hidung. Membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku. Dilanjutkan membasuh kepala sampai ke belakang. Disunahkan membasuh telinga dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Baru tertib atau dilakukan secara urut. Jika semua rangkaian wudhu telah selesai, maka kita disunahkan untuk membaca doa setelah wudhu, yakni Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian yang kedua adalah mandi wajib. Mandi wajib sering disebut juga dengan mandi janabah atau mandi junub. Ini dilakukan ketika terkena hadas besar. Caranya adalah yang pertama, niat. Jika dilafalkan maka bacaannya Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Kemudian membersihkan najis apabila ada. Disunahkan membaca basmalah terlebih dahulu. Selanjutnya membasuh kedua tangan. Yang kelima, berwudu terlebih dahulu seperti wudu biasa. Dan yang keenam, membasahi seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dimulai dari bagian kanan terlebih dahulu dan membersihkan diri sebersih mungkin. Boleh menggunakan sabun. Yang ketiga adalah tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi wajib. Hal ini hanya boleh dilakukan ketika tidak menjumpai air untuk wudu atau mandi besar padahal waktu sholat telah tiba. Atau juga dikarenakan sedang sakit, jika terkena air akan memperparah sakitnya. Adapun tata cara tayamum, yang pertama, niat. Jika Anda terbiasa melafalkan, maka lafalnya nawaitu tayamuma lil istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Kemudian menetupkan telapak tangan ke tangan kering sekali tepukan. Selanjutnya meniup kedua tangan tersebut dan mengusapkan ke wajah serta punggung tangan, baik yang kanan dan yang kiri. Nah, itulah tadi materi kita tentang toharoh, dari mulai toharoh dari najis dan toharoh dari hadas, serta tata cara toharoh dari yang hadas besar maupun tata cara toharoh dari hadas yang kecil. Semoga memberikan manfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Baik anak-anak, setelah menonton video mengenai tata cara pelaksanaan toharoh tadi, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang telah mempraktekkan tata cara pelaksanaan dari mandi, wudu, dan tayamum. Jadi yang Ibu tangkap atau kesimpulannya pada penelitian ini mengenai toharoh itu artinya bersuci ya.
Lalu toharoh juga dibagi menjadi 3, yaitu mandi, wudu, dan tayamum. Jadi kesimpulannya itu yang tidak asing di telinga kalian itu mungkin wudu dan mandi ya. Nah, tayamum ini nih ibu rasa kalian itu masih bingung ya, karena bingung tentang cara pelaksanaannya, atau bahkan tayamum itu sendiri itu apa, kalian tuh masih ada sebagian anak-anak atau sebagian teman-teman di sini masih agak bingung gitu, karena di daerah kita atau di lingkungan kita ini alhamdulillahnya itu airnya itu masih subur, masih banyak lah pasokan airnya. Mungkin itu saja ya materi kita hari ini. Tolong kalian harus sering-sering dibaca ya materinya, supaya apa? Supaya kalian itu terus-terusan tetap ingat gitu dan memahaminya. Ibu juga mengucapkan terima kasih ya kepada semuanya ini yang sudah maju ke depan untuk mempraktekannya. Terima kasih kalian. Sampai jam belajar ini habis, kalian masih tetap semangat. Ibu sangat mengapresiasi itu. Ibu harap kalian bisa terus dapat konsisten dalam semangat belajarnya itu. Ya, untuk tugas di rumah. Sebentar. Untuk tugas di rumah sesuai kelompok aja ya, yang tadi Ibu bagikan ini sesuai yang ditulis di papan board. Tulis atau bikin materi, rangkuman materi atau biasa disebut dengan mind map mengenai misalkan wudu. Nah, kalian di mind map itu harus berisi definisi wudu itu apa, definisi mandi itu apa, definisi tayamum itu apa. Misalkan kelompok 1, tugas kalian atau di mind map yang akan kalian buat itu mengenai wudu. Nah, wudu itu kan ada definisinya. Definisi wudu itu apa? Kalian tulis nanti di mind map kalian, lalu tata cara pelaksanaannya, rukun-rukun wudu, syarat-syarat wudu. Nah, begitupun dengan mandi dan tayamum. Kalian bisa cari-cari aja ya di internet atau di buku-buku kalian. Nah, Ibu minta buat mind map-nya yang semenarik mungkin dan sejelas mungkin gitu ya. Gak apa-apa kalau kalian mau menggunakan pensil warna atau spidol warna, itu boleh, dan itu justru bisa menambah nilai plus kalian ya. Dan Ibu minta setiap anggota kelompok itu harus bekerja semuanya ya. Jangan sampai ada yang hanya mengandalkan satu temannya saja. Ibu bagikan kertasnya ya, dan Ibu bagikan spidol. Kelompok 1 ya, perwakilannya saja ya, silakan. Ya, ini sama ininya ya, sama spidolnya. Apa naik? Sudah. Itu jauh kan ya? Itu lagi ini bawa nada evaluasi. Udah coba ini udah evaluasi. Aku tanya bangun dulu begitu. Udah tahu dia lagi kita nyambung banget. Ya kamu di sini tuh. Aja udah evaluasi. Siapa? Bentar di mana evaluasi udah sekarang udah turun. Tutup ini. Coba ya. Ibu bagiin ya kertasnya. Ibu bagikan kertasnya untuk kalian membuat. Silakan, ini kelompok 1 perwakilannya saja ya. Lalu kelompok 2 perwakilannya kelompok 3.
kali ini atau yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan pertemuan selanjutnya ya, atau minggu depan. Ibu tutup saja pertemuan hari ini. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Terima kasih anak-anak antusias belajar kalian hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan semoga kalian selalu sehat ya dan tetap menjaga semangatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.